mediasinya seperti apa? Iya. Bang Teguh, oke. Hasil mediasinya sih masih menunggu tanggapan dari tergugat ya, karena tergugat prinsipalnya hari ini nggak bisa hadir, katanya sakit. Tadi kuasa hukumnya menyampaikan surat sakit, jadi ya mediasinya belum terjawab, belum ada hasil dari mediasinya, masih menunggu minggu depan lagi. Minggu depan tanggal berapa Bang? Tanggal 4 ya, Rabu ya. Rabu 4 Agustus untuk mediasi, tetap masih agendanya mediasi. Mediasi ketiga kalinya berarti Bang ya? Ketiga kalinya. Nanti seandainya 3 kali nggak datang apa nih? Kalau prinsipalnya nggak hadir juga ya mau nggak mau, karena terbatas waktu ya, kan mediasi ada batas waktunya, ya dikembalikan ke majelis hakim, berarti mediasi tidak tercapai. Oke, Mbak Weni gimana? Ya, Saya ikut dengan prosedur hukum yang berlaku aja. Oke. Kecewa nggak sih ini udah 2 kali nggak datang juga? Jadi kecewa ya, karena kan masih berlarut-larut. Abang, tapi di dalam kayaknya agak sedikit alot, mungkin bisa sedikit dibocorin apa sih kalau boleh tahu Bang? Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini soal Rezky Aditya yang kembali mangkir saat sidang digelar dalam gugatan dari Weni Aryani, mantan pacar yang menggugat anak dari Rezky Aditya untuk diakui dan diberi nafkah. Rezky Aditya kembali enggan menunjukkan batang hidungnya di sidang tuntutan Weni Aryani atas pengakuan anak mereka itu. Akibatnya, mediasi kembali belum membuahkan hasil. Dengan demikian, sidang mediasi ketiga dijadwalkan pada 4 Agustus 2021 mendatang. Tergugat prinsipalnya tidak bisa hadir karena sakit. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum dari Rezky Aditya dengan surat keterangan sakit, yang hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum Weni Aryani, Tigor El Manik. Sama seperti sidang pertama, Weni tidak menampik cukup kecewa dengan ketidakhadiran Rezky. Dengan sikap Rezky yang terus absen, Weni menilai hal itu bisa membuat proses hukum semakin berlarut-larut. Sementara itu, sidang mediasi kedua sempat berlangsung alot. Kuasa hukum Weni mengaku cukup kecewa dengan pihak Rezky yang dinilai seperti mengulang-ulang agenda sebelumnya. Kuasa hukum tergugat seakan-akan mengatakan tergugat tidak paham ini perkara apa. Sebagai penggugat, sebelumnya sudah diberikan surat melalui kuasa hukum Rezky yang pertama. Nah, surat itu sudah disampaikan klarifikasi adanya permasalahan ini. Hal itu sebelum diajukan gugatan ke PN Tangerang. Berikut ini penjelasan dari kuasa hukum Weni Aryani. ya dikembalikan ke majelis hakim, berarti mediasi tidak tercapai. Oke, Mbak Weni gimana? Ya, Saya ikut dengan prosedur hukum yang berlaku aja. Oke. Kecewa nggak sih ini udah 2 kali nggak datang juga? Jadi kecewa ya, karena kan masih berlarut-larut. Abang, tapi di dalam kayaknya agak sedikit alot, mungkin bisa sedikit dibocorin apa sih kalau boleh tahu Bang? Apa yang membuat kayaknya sampai keluar masuk iya kami sepertinya tadi kayak ngulang-ngulang agenda yang kemarin gitu. Kuasa hukum tergugat seakan-akan mengatakan tergugat nggak paham ini perkara apa sih, seperti itu. Jadi kami sebagai penggugat kan sebelumnya sudah memberikan surat juga melalui kuasa hukum yang pertama. Nah, surat itu kami mau menyampaikan klarifikasi adanya permasalahan ini sebelum kami mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Tangerang. Tapi tadi kuasa hukum yang baru menyampaikan bahwa kliennya nggak tahu apa-apa. Makanya kami agak sedikit kelihatan Kecewa tegang ya. Iya. tegang dan kecewa kali Iya, ya? kecewa sangat karena sebelum kami mengajukan gugatan pasti kami melakukan somasi, istilahnya bukan somasi yang peringatan tapi mohon klarifikasi tentang permasalahan yang disampaikan klien kami. Sampai 4 kali kalau nggak salah Somasi itu ya. kami melakukan surat menyurat
Ya tidak ada tanggapan. Oleh sebab itu kami mengajukan gugatan ke pengadilan. Terus tadi kuasa hukumnya seakan-akan menyampaikan kliennya nggak tahu apa-apa, kaget ada perkara ini loh. Kok bisa kaget ya? Iya. Gitu. Agak sedikit wajah kami terlihat tegang karena disampaikan kliennya nggak tahu apa-apa. KW ini seperti dipermainkan nggak sih, dibilangnya kok klien sana bilang nggak. Nggak dipermainkan, nggak salah satu proses yang harus jalanin. Mudah-mudahan sih Reski cepat sembuh ya. Jadi bisa melanjutkan sidang lagi. Baru hari ini dia dinyatakan sakit atau memang Hari ini lagi sebelum? sakit. Hari ini Berarti aja. di tanggal 4 itu mediasi terakhir atau gimana? Kalau nggak ada lagi? Kalau dibilang tidak hadir terakhir lagi ya, gitu, Bang. karena itu kan ada hakim mediator, jadi bukan kami yang menentukan itu terakhir apa bukan. Tapi kebiasaannya sih 30 hari ya mediasi. Kalau ini tanggapannya Mas Reski sendiri tidak mengetahui hal seperti apa? Kayaknya nggak mungkin ya KW ini. Mungkin kurang komunikasi ya Mas Ari ya. Antara, jadi kan ada pergantian lawyer kan. Oh. Ada pergantian lawyer, mungkin lawyer yang pertama dengan yang terganti ini belum ada komunikasi yang baik. Cuman kan jadinya mengulur waktu, jadi lebih lama. Ya. Iya benar. Tapi siap nggak sih menjalani proses ini sendiri? Insya Allah dari awal siap. Karena yang kita kejar kan pengakuan DNA itu ya. Kalau mentok KW ini tes DNA tetap diajukan Bang. Ya, Anton? sudah kita ajukan tadi. Tetap ya. Kalau Itu misalnya nanti mediasi tidak tercapai, ya kita tetap kita ajukan ya. itu bisa dibilang jalan terakhir ya Bang, bisa dibilang seperti Iya, itu. itu sudah terakhir tes DNA. Memang yang untuk membuktikan paling valid ya tes DNA. Tes DNA ya. Tapi sejauh ini bahwa ini ada komunikasi langsung nggak sih atas pengakuan gitu? Sama pihaknya enggak Sama sekali tidak ada komunikasi KW. pernah ada, karena kan sudah diwakilkan kuasa hukum ya. Sebelum pakai kuasa hukum pernah, cuma sekarang nggak pernah. Apa komunikasi apa? Harapan saya sih coba telepon ke pihak sana, cuma tidak ditanggapi. Tetap tidak ditanggapi ya lah ya. Terakhir ketemu tahun berapa? Udah lama banget, Pas mas, tahun yang lalu lah. pas masih bayi anak. Iya, KW ini kita umur 2 tahun. akan mengganggu aktivitas kamu secara dirimu kan juga seorang Iya. businesswoman gitu kan, setiap minggu datang ke pengadilan. Kasihan anak aja di rumah kan nungguin selama proses ini. Berarti dia tahu ya, mengetahui lah. Iya. Sudah mulai mengetahui. Iya, sudah mulai nonton. Dan biasanya dia akan bertanya setelah KW ini pulang dari sini hasilnya seperti apa mungkin. Detail tidak sih, cuman garis besarnya dia tahu. Mbak, ini kan menyangkut pengakuan aja ya. Iya. Kalau seumpamanya ada dan tidaknya pengakuan gimana? Balik lagi, ada atau tidak ada pengakuan, TK adalah anaknya. Dalam hidup saya. Saya paling tidak saya di sini punya tanggung jawab sebagai seorang ibu untuk mengungkap kejelasan status anak. Enggak, maksudnya dari pihak sana misalnya seumpama